Shalom Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, ibadah hari ini kita masih belum bisa bertatap muka, tapi tidak akan mengendorkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Tidak akan pernah menyurutkan iman kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan telah menyertai kehidupan kita setiap hari. Tuhan telah bersama dengan kita setiap hari. Mari kita bersama-sama menyembah dan datang kepada Tuhan.
Tuhan, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu ajaib atas kami Bapa. Engkau yang bertindak atas segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menolong kami, Engkau masih membuat kami bertahan sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Kami menyiapkan hati untuk menerima firman-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau persiapkan hati kami masing-masing untuk menerima setiap firman-Mu yang membuat kehidupan kami jauh lebih baik hari demi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Kau buka telinga dan hati kami. Kiranya apa yang kami terima pada hari ini akan menjadi berkat untuk sesama kami, untuk menjadi berkat atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara Bapak Saudara, pagi hari ini saya akan bawakan satu tema, yaitu belajar berkata cukup. Nah, ketika saya berada di dalam kekurangan, bahkan hari itu saya ditagih hutang yang harus saya bayar 500.000. Nah, lalu ada berkat Tuhan yang diberikan kepada saya, nilainya 400.000. Saudara, kalau kami belajar berkata cukup, maka saya akan mengucap syukur kepada Tuhan karena apa yang sudah saya dapat berkat Tuhan yang 400.000 itu. Tetapi seringkali bahwa ada banyak orang berpikir bukan nilai yang 400.000 itu, tetapi dia melihat kekurangannya yang 100.000. Jujur Bapak Saudara, orang akan berpikir, Tuhan kok kenapa enggak senilai 500.000 sesuai dengan yang kami perlukan hari ini? Kok cuman hanya 400.000? Kebetulan kan harusnya saya mendapatkan 500.000 untuk bisa mengembalikan hutang saya. Cuma 100.000 loh Tuhan kurangnya. Bapak Ibu Saudara, ini yang sering terjadi. Saudara nggak pernah melihat seberapa yang Tuhan sudah beri kepada saudara, yang saudara dan saya lihat hanya kurangnya, yang hanya sedikit itu saja. Itu sebabnya saudara, saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, orang tidak akan pernah puas dengan apa yang dicapainya. Diberkati terus aja kurang, diberkati terus aja merasa kurang, tidak diberkati apalagi saudara. Nah, ini penting buat kita Bapak Ibu supaya kita ngerti. Besar sedikitnya, besar kecilnya maksud saya, besar kecilnya itu bukan diukur dengan apa yang kita perlukan, tetapi seberapa yang bisa kita lakukan untuk kita ini mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Di atas langit masih ada langit saudara. Jadi di atas langit masih ada langit. Saudara diberkati terus aja, kurang dan kurang dan kurang, tidak ada merasa cukup dalam hidupnya. Dan orang tidak pernah puas dengan apa yang dia capai. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11, Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi berkata demikian, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala hal, dalam segala keadaan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak kita berani berkata cukup apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Makanya tadi saya katakan kepada saudara, ketika saya punya hutang 500.000 dan Tuhan berikan saya berkat itu 400.000, saya
100.000 yang kurangnya, yang lebihnya itu gak pernah dihitung. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Berapa banyak yang Tuhan sudah kasih kepada saudara, tetapi masih aja merasa kurang, sekalipun itu kecil. Nilai saudara diukur sekarang. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, belajar berkata cukup dengan apa yang saudara dan saya nikmati hari ini, apa yang saudara dan saya capai hari ini, cukuplah Tuhan. Dan itu memang gak gampang saudara. Dan kita akan melihat beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Poin yang pertama yaitu merasa cukup. Poin pertama, merasa cukup saudara. Nah, seringkali bahwa Tuhan sudah kerjakan begitu banyak, Tuhan sudah lakukan begitu besar buat saudara dan saya. Bahkan Tuhan lakukan hal yang dahsyat, yang luar biasa. Tetapi apakah itu sudah merasa cukup bagimu? Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, dia mengajar banyak hal, bahkan dia mendidik, menasihati dia, dan mereka melihat apa yang dikerjakan Yesus. Bahkan ketika Yesus berada dalam situasi yang sangat sulit, situasi di mana dia akan ditangkap dan disesat, murid-muridnya mulai ragu. Dia melihat hanya secara fisik Yesus ditangkap pada waktu itu, tetapi dia tidak pernah melihat kuasa kebesaran yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya, Tuhan sudah kerjakan di dalam dirinya. Mereka melihat, tetapi mereka juga tidak lalu percaya. Saudara diberkati, tetapi tidak juga berubah dalam hidupmu. Saudara dicukupkan semuanya, masih saja kurang. Saudara diberikan kelimpahan, masih saja kurang saudara. Ini penting buat kita. Saya ingat betul ketika saya masih tahun 89, saya ada di Solo dan masuk di STT di kota Solo, saudara. Saya di asrama dan puji Tuhan semua kebutuhan dicukupi, termasuk makan dan biaya studi semua dicukupi. Tetapi kalau hari Sabtu dan Minggu sampai hari Senin siang, Bapak Ibu Saudara, saya cuma dikasih uang Rp1.000. Coba bayangin, memang pada waktu itu ya semuanya masih murah. Saudara makan 250 perak itu masih bisa kenyang saudara. Nah, ketika itu saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya yang namanya uang sepeser pun. Dan wesel, apalagi dulu belum ada wesel saudara. Dulu belum ada wesel. Handphone aja nggak ada, belum ada. Karena handphone baru masuk itu tahun 95. Saya 89 ada di Solo dan saya kuliah di sana, di Solo, saudara. Dan luar biasanya, saya mampu mengelola dana, mengelola keuangan yang ada. Coba bayangin kalau uang Rp1.000, saudara, untuk makan Sabtu siang, Sabtu malam, Minggu pagi, Minggu siang, Minggu malam, sampai Senin pagi, saudara bayangin. Tapi saya mau belajar berkata, cukuplah kasih karunia-Mu Tuhan kepadaku. Sehingga 100 perak kami beli nasi putih yang Rp50. Saya berikan limpung. Tahu limpung saudara? Limpung itu bahasa Ibrani, itu telo goreng saudara ya. Saya enggak ngejar yang namanya enak. Coba saudara bayangin kalau nasi putih makan pakai air panas, air yang mendidih itu dikasih garam, lalu lauknya limpung saudara. Dan itu saya lakukan dari bulan ke bulan. Saya nggak ngeluh saudara, saya nggak ngeluh karena memang dari kecil saya di rumah dididik dengan hidup sederhana, mencukupkan apa yang ada. Kalau saya gagal dalam posisi itu, gagal dalam situasi itu, saya pasti gagal dan tidak ada di tengah-tengah maupun saudara. Proses itu menentukan saudara maju atau tidak. Ini penting. Di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai dengan
ayat yang ke-20. Di sana dikatakan saudara, 18 sampai dengan yang ke-19, karena ada dua perbedaan di situ ya. Dikatakan demikian, 18 dan 19, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya, juga itu pun kasih karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan ia sibuk dengan kesenangan hatinya. Saudara, pengkhotbah berkata setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya. Allah memberikan kuasa kepada saudara untuk mengelola. Jadi Allah memberikan kepada kita tanggung jawab untuk mengelola. Itu makanya Bapak Ibu Saudara, saya mau belajar dan terus belajar untuk berkata cukup. Saudara bisa tanyakan kepada keluarga, istri, anak, atau yang ada dalam satu rumah dengan saya. Saya nggak pernah mengeluh tentang yang namanya keuangan. Saya nggak pernah mengeluh hari ini masak apa dan bagaimana. Saya nggak pernah mengeluh, saudara. Yang saya lakukan adalah hari ini saya percaya Tuhan lakukan perkara yang luar biasa buat saya. Oh iya. Dan itu membuat kami berbahagia, Bapak Ibu. Itu membuat kami merasa bahwa Allah bersama-sama dengan saya. Itu berbicara bahwa Dia sanggup kok lakukan semuanya. Namun kenapa kita takut? Lalu kenapa kita khawatir? Lalu kenapa kita merasa bahwa hidup kita kurang? Selalu aja kurang, dan tidak pernah berkata cukup dalam hidup kita. Kalau kita menuruti yang namanya kebutuhan, gak akan pernah selesai, saudara. Kebutuhan seberapapun saudara bisa cukupkan, itu gak akan pernah bisa cukup. Yang namanya sepatu, yang namanya jam tangan, yang namanya perhiasan, semua gak pernah yang merasa cukup, saudara. Tiap hari model, tiap hari selalu ada yang baru. Nah, kalau kita mau ngikutin terus, jebol, saudara. Yang bisa kita lakukan adalah menekan diri kita, menguasai dan berani berkata cukup. Tuhan berikan tanggung jawab itu kepada saudara dan saya untuk kita bisa mengelola apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Kebahagiaan tidak diukur dengan seberapa banyak harta yang saudara dan saya miliki. Kebahagiaan diukur seberapa yang saudara bisa nikmati. Itu sebabnya saudara, saya katakan bahwa kebahagiaan itu tidak diukur dari seberapa banyak yang saudara miliki. Tetapi kebahagiaan itu diukur seberapa yang saudara bisa nikmati. Saudara mendapatkan banyak pun kalau saudara nggak bisa menikmati, itu namanya sia-sia. Skutjov, saudara, miliarder dari Rusia, dia meninggal setelah melompat dari penthouse-nya di lantai 4, bahkan tubuhnya sampai menancap itu di pagar rumahnya. Saudara, dia memiliki usaha properti dan bangkrut. Lalu istrinya menuntut, yaitu harta. Kalau di Indonesia kan gonogini, saudara. Kalau di sana kan gak kenal gonogini. Gonogini itu apa dia gak kenal. Dia menuntut harta dari suaminya 400 pound sterling.
tapi dinyatakan bangkrut di tahun 2006 itu, dan istrinya nggak dapat apa-apa. Semua yang dikerjakan itu sia-sia. Adolf Merkel, saudara, dia seorang yang bergelar orang yang terkaya di Jerman, bunuh diri dengan menabrakkan dirinya di rel kereta api. Ia terlilit hutang dalam jumlah yang sangat besar, menderita kerugian sebesar 400 juta pound sterling. Apakah itu yang dinamakan usaha? Kerja mati-matian, lalu dia bisa menikmati hidupnya, menikmati kekayaannya. Ujungnya pasti akan merasa bahwa kegagalan itu pasti ada, saudara. Ini loh, saudara, yang saya katakan. Belajarlah merasa cukup. Meraih mimpi boleh, tetapi jangan sampai gila mimpi. Kalau udah gila mimpi itu semuanya itu jadi mimpi dalam hidupnya. Kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini. Nah ini, sekarang ibu-ibu nih, kalau sudah mulai buka Lazada, ada banyak pilihan di sana, saudara. Wah ini murah, wah ini murah, wah ini murah, oh ya ini murah. Kalau kita enggak belajar menahan diri kita, Bapak Saudara, habis. Itu poin yang pertama, saudara. Lalu poin yang kedua, belajar bersyukur. Pengkhotbah pasal 5 ayat 10 sampai 11, di sana dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya ini. Ini pun sia-sia. Saudara, dikatakan siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uangnya. Saudara mencintai uang tidak akan pernah puas loh. Selalu aja kurang, selalu aja kurang, selalu aja kurang. Tidak semuanya diselesaikan dengan uang, tetapi semua selesai karena uang. Itu berarti bahwa saudara bisa melakukannya dengan hikmah. Saudara bisa mengerjakannya dengan iman dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan saja pada saat kondisi nyaman, berkelimpahan, keadaan yang sehat, keluarga diberkati, tetapi bersyukur pada kondisi yang sangat buruk, itu sangat sulit. Ketika saudara diberkati, ketika keadaan keluargamu nyaman, bahkan segala sesuatu yang tidak pernah berkekurangan, mudah bagi orang untuk mengucap syukur. Tetapi bagi orang-orang tertentu, mereka yang dalam kondisi lemah, dalam kondisi yang kekurangan, dalam kondisi yang sangat terjepit, mungkin sulit untuk bisa mengucap syukur. Atau mungkin sebaliknya, ketika dalam keadaan waktu ekonominya susah dan bagaimana ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh lalu mengucap syukur kepada Tuhan, ketika diberkati malah lupa sama Tuhan, lupa ibadah, nyaman di rumah, nyaman dengan kehidupan kemewahan mereka. Ini sia-sia, saudara. Itu sebabnya, saudaraku yang kekasih, pada pagi hari ini saya katakan kepada bapak saudara, mari mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sekali lagi aku katakan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ini penting buat kita bapak saudara. Karena apa? Dengan kata mengucap syukur itu seberapa yang kita bisa nikmati dan seberapa yang kita dapat. Bersyukur itu akan membuat kita lebih tenang.
Bersyukur bukan hanya berbicara tentang berkat materi jasmani, saudara, tetapi bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Bersyukur ketika saudara bangun pagi, saudara masih bisa bernapas, saudara masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Itu bersyukur. Saudara tahu hari-hari ini oksigen langka loh, saudara. Hari ini saudara sehat, hirup oksigen gak bayar. Coba saudara tanya yang di rumah sakit, oksigen satu tabung harganya berapa sekarang? Ini, mari Bapak Ibu Saudara kita berpikir ulang. Jangan hanya kita mengejar kurang dan kurang dan kurang terus, tetapi gak pernah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Gak pernah kita datang kepada Tuhan, Bapak terima kasih hari ini Tuhan luar biasa. Sekalipun ini yang kami terima, tetapi aku tahu bahwa Engkau lakukan ini karena Engkau sayang kepada kami. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Saudara, saya diingatkan dengan khotbah anak kami Tias di PKT kemarin tentang doa Bapak kami. Cukupkanlah hari ini. Cukupkanlah. Saudara, kalau kita berkata cukup dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka saya yakin Bapak Saudara akan mendapatkan ketenangan di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara akan mendapatkan kebahagiaan ketika saudara bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan yang begitu hebat atas kami, atas pelayanan kami. Dan Tuhan lakukan perkara-perkara yang luar biasa, selalu baru dan selalu baru. Setiap hari dan setiap hari Tuhan kerjakan di atas pemikiran kami. Bahkan apa yang gak pernah kami pikirkan dan bayang, itu yang Tuhan selalu sediakan. Saya gak pernah berpikir apa yang harus kalian lakukan besok. Saya harus seperti ini, saya harus kayak gini. Gak, saudara, saya mengalir apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kerjakan, dan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Karena kami hamba, dan kami akan melakukan apa yang Tuhan utus kepada saya. Sadar Bapak Ibu Saudara bahwa kami melayani Tuhan, dan jemaat yang kami layani belum begitu banyak, tetapi kami percaya bahwa Tuhan memelihara kami. Tuhan mencukupkan semuanya, enggak pernah kurang Bapak Ibu. Selalu ada dan selalu baru. Luar biasa. Lalu poin yang ketiga, saudara, berlimpah kasih karunia. Jadi yang pertama tadi merasa cukup, yang kedua belajar bersyukur, dan yang ketiga berlimpah kasih karunia. Kalau saudara belajar mengucap syukur dan belajar berkata cukup, maka saudara akan masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu berlimpah kasih karunia. Kalau saudara bisa melewati dua poin yang ada di atas tadi, maka yang ketiga ini kunci saudara mendapatkan kelimpahan kasih karunia daripada Allah. Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Wow. Jadi Tuhan melimpahkan kebaikannya yang telah, yaitu disimpannya bagi orang yang takut akan Dia. Jadi berkatmu itu disimpan dalam kasih karunia Tuhan. Oh, ini gak taat. Oh, ini tak taat. Oh, ini badai sak lebih diri, tak tahan dulu.
Apakah Tuhan kejam? Enggak. Ketika saudara berdoa lalu doa saudara belum dijawab, apakah Tuhan kejam? Enggak. Apakah ketika saudara sakit lalu saudara berdoa kepada Tuhan, lalu ketika saudara berdoa penyakit saudara belum disembuhkan, lalu saudara berkata bahwa Allah itu jahat? Enggak, saudara. Allah punya waktu tersendiri. Allah punya waktu tersendiri yang terbaik buat saudara. Itu makanya Mazmur berani berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang-orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Wow, saya merasa diberkati luar biasa dengan ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi bahwa Allah itu menyimpan berkatnya buat saudara dan saya, yang harusnya itu mungkin jatuh ke orang lain, tetapi karena ketaatanmu, tetapi karena engkau setia kepada Tuhan, karena engkau taat dan tunduk kepada Allah, maka berkat orang lain itu, oh itu gak setia, oh itu gak taat, oh itu jarang ibadah, itu jarang berdoa, apalagi saat-saat teduh, udah deh nanti aja ditahan dulu, berikan lagi pada orang lain. Pas saudara berdoa, pas saudara meminta kepada Tuhan, dalam kesetiaanmu, dalam ketaatanmu, Tuhan memperhatikan. Nah, ini berkat. Apakah langsung jatuh dari langit, buk di depan saudara? Kaget, belum saudara malah. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjadi saluran berkat bagi saudara. Saudara dapat sesuatu, mungkin ya saudara dapatkan berkat, mungkin bukan hanya ya ketika saudara bekerja, tetapi ada banyak hal lain yang Tuhan bukakan buat saudara. Itu makanya dikatakan di sini bahwa alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Berkatmu itu, berkat saudara dan saya itu selalu ada, itu disimpan dan diberikanmu itu setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Itu makanya saudara nggak usah takut, nggak usah khawatir. Apalagi saudara, sekarang mana-mana ditutup nih. Tadi siang saya mulai muter-muter kota Solo, saya mau belok di depan terminal ke arah Nusukan, ditutup saudara. Saya berobos ke samping karena memang itu diperuntukkan untuk jalan sepeda motor. Saya masuk, lalu saya mau belok ke kiri, di sana juga ditutup, hanya sepeda motor yang boleh lewat. Dan pedagang di pasar dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Kalau saudara memikirkan hal-hal yang seperti ini saudara, ketakutan, kekhawatiran, cemas saudara akan membuat saudara semakin hari semakin stres. Saudara sulit untuk mengucap syukur, saudara akan sulit berkata cukup, lalu kelimpahan itu tidak akan terjadi dalam hidup saudara. Perhatiin saudara, ini penting. Jangan sampai bahwa kita ini gagal dalam proses ini. Kalau saudara lihat di tayangan televisi, apalagi berita-berita sekarang yang sangat-sangat menakutkan, dan seakan-akan bahwa kematian itu dekat dengan kita. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kalau kita nggak dekat dalam kasih karunia Tuhan, kalau kita nggak berdoa, kalau kita nggak selalu menjaga hidup kita, itu makanya Bapak Ibu Saudara kekasih, taati aturan pemerintah, taati peraturan yang sudah diberikan kepada saudara. Jangan sombong, jangan merasa mampu, jangan merasa bisa. Virus itu ada, saudara, dan dampaknya itu luar biasa. Mungkin saudara gak apa-apa, tetapi bagi orang lain itu sangat besar
berpengaruh dan berdampak besar, saudara. Mari kita akan jaga hidup kita. Mari kita akan setia kepada Tuhan. Kenapa pemerintah juga mengharuskan kita ibadah online? Karena memang satu-satunya jalan untuk memutuskan jaringan ini, saudara, dilarang berkumpul dengan banyak orang. Apakah tidak hikmat? Apakah itu karena saudara datang gak ibadah di gereja lalu beda kok Pak? Rasanya enggak afdol kalau kita enggak ibadah di gereja rame-rame. Lalu saudara nekat ibadah. Yang rugi bukan saudara, yang rugi banyak orang, bahkan puluhan, bahkan ratusan orang rugi karena kita nggak tahu siapa terpapar. Lalu saudara nggak tahu. Lalu saudara berdoa, Tuhan kenapa kena COVID? Lalu Tuhan jawab, nah kamu nggak setia, kamu ngawur. Nah, Tuhan bisa ngomong kayak gitu, lalu saudara kepahitan. Tuhan kok ngomongnya kayak gitu sama saya? Kan saya sudah berdoa di gereja loh Tuhan. Kan harusnya Tuhan bedakan orang yang datang ke beribadah ke gereja itu kan harusnya sehat semua. Loh saudara, kita punya hikmat loh. Hendaklah kamu itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ojo nekat gitu maksudnya. Saudara diberikan kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Itu bukan berarti saudara bertindak ngawur. Ini penting Bapak Ibu, supaya kita sadar bahwa adanya kita ini dituntut seperti ini. Kita ibadah online itu karena memang benar-benar pemerintah peduli dengan saudara dan saya, supaya bangsa ini kembali sehat. Lalu saudara bisa jalan-jalan lagi. Hampir 2 tahun saudara dikekang. Dan mungkin saudara juga bosan di rumah terus. Saudara bayangin, mereka yang ada di rumah sakit, para petugas medis, para dokter, perawat, semua capek. Mereka juga kepengen istirahat. Yang lebih parah lagi saudara, kalau saudara bayangin, itu kuburan. Yang gali kubur saudara, mereka juga capek. Digali baru setengah meter datang lagi, digali baru setengah meter datang lagi saudara. Boyo itu saudara. Lalu pemerintah ambil inisiatif, ambil ladang yang begitu luas, dikeruk pakai bego, tahu saudaranya? Karena nggak mampu. Nah kalau saudara nekat untuk kita, sudah selesai. Itu makanya saudara kekasih, mari. Kalau saudara kepingin mendapatkan kelimpahan kasih karunia daripada Tuhan, saudara harus taat. Saudara harus belajar mengucap syukur. Saudara harus belajar berkata cukup. 3 poin ini aja kalau saudara lakukan, wow, hidup saudara luar biasa. Ya 3 ini baik, saudara, saya berikan kepada saudara, belum tentu saudara bisa melakukan. Belum tentu kita bisa mengerjakannya saudara. Poin pertama itu sangat berat sekali. Merasa cukup itu berat sekali. Iya. Dulu waktu gaji saudara itu 500.000, saudara nggak akan bertingkah sensi loh saudara, nggak akan bertingkah. Begitu saudara gajinya naik, jadi 500.000 jadi 1 juta, begitu naik 1 juta, 1,5 juta sampai 5 juta, pola hidupnya itu mulai berubah, pola makannya juga berubah. Yang dulu ya nggak pernah yang main sesuatu yang dilarang karena dia merasa cukup uang, mulai dari melangkah, narkoba, minuman keras dan sebagainya. Ini saya katakan nggak pernah merasa cukup. Coba kalau itu saudara punya hikmat, hidup kita 5 menit ke depan, setengah jam, 1 jam ke depan kita nggak ngerti. Kalau suatu saat kita dipanggil, apa yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita? Tabungan gak ada, invest gak ada, mati masuk neraka lagi saudara. Berat.
berkata cukup, kurang terus. Tiap hari pikirannya kurang, lalu kurang, berkurang terus. Suami diomelin, istri dimarahin, anak atau apa-apa kena sasaran juga. Dan gak pernah belajar mengucap syukur. Gersulo, tiap melek motor, tahu melek motor itu bahasa Ibrani, saudara. Melek motor, udah ngomel terus. Harusnya bangun mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat berkat-Mu, buat pemeliharaan Tuhan. Menyembah. Loh, Allah kita tuh Allah yang suka disembah, saudara. Saudara nggak minta pun kalau saudara menyembah kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan tahu pernah kebutuhan saudara nggak? Tahu. Setiap pagi saya duduk di sini. Setiap pagi saya duduk di sini sendirian. Saya cuma menyembah kepada Tuhan. Saya cuma menyembah Allah, Engkau baik, sangat baik. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Allah kita Allah yang suka disembah. Dan bukan Allah yang hanya dimintain toh. Mulai motor, Tuhan berkati anakku, Tuhan berkati suamiku, Tuhan berkati semua, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan. Terus saudara menyembahmu kapan? Mengucap syukurmu kapan? Mulai motor langsung doa memang. Wah, saya nggak nyalain saudara berdoa. Tetapi Allah kita tuh Allah yang suka disembah. Kapan saudara punya waktu dan saat teduh sendiri bersama dengan Tuhan? Dari sekian ratus orang, mungkin hanya 1-2 orang yang punya waktu memiliki saat teduh bersama dengan Tuhan. Tragis kan? Akhir zaman sudah dekat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak berjaga-jaga, mari saudara kekasih, pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, jika kita mampu melewati masa sulitmu dengan berkata cukup dan bersyukur, maka Allah akan memenuhi semua keperluan dan kebutuhanmu. Tuhan tidak memberi apa yang kamu minta, tetapi Tuhan memberi apa yang kamu butuhkan. Tuhan tahu persis kebutuhanmu. Nek permintaanmu itu 1-2 saudara, itu permintaan semua. Tetapi Allah tahu kebutuhanmu. Itu makanya Tuhan jawab kebutuhanmu, bukan keperluanmu. Itu makanya kalau berdoa spesifik. Kalau minta mobil yang mereknya apa, warnanya apa, setirnya itu di kanan atau di kiri, bannya di atas atau di bawah, itu spesifik saudara. Loh, minta orang tua itu jelas. Loh, sama kan kalau saudara minta sama orang tua kita, mau jaluk orang jelas, orang tua ini bingung mau ngasih. Tak kasih abang kok jaluk gitu. Tak kasih gitu kok jaluk abu-abu. Bingung ke pemalas. Tahu bingung ke pemalas. Nah, kalau Tuhan ya seperti yang saya katakan, bingung kan? Coba kalau saudara spesifik kepada Tuhan, Tuhan Yesus, hari ini aku butuh ini. Nggak usah muter-muter saudara, nggak usah muter-muter. Kau Allah yang luar biasa, laut dan bumi kepunyaanmu, sedalamnya samudra, itu lebih dalam lagi kasih Tuhan. Muternya lagi jangan jalur opo dan cek-cek itu. Saya nggak doa nggak panjang Bapak Ibu. Tuhan, hari ini saya butuh ini, saya perlu ini Tuhan. Hari ini. Tapi kalau itu belum menjadi kehendak-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tetapi saya tahu Bapak Ibu Saudara, sampai detik ini belum saya ngomong sama Tuhan, Dia sediakan berkat itu buat kamu. Dan saya tahu sekarang, ketika saya bergumul tentang tempat ibadah, Dia itu sudah sediakan di sana. Amin.
makanya Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan memberi kekuatan buat kita pada pagi hari ini, meneguhkan dan menguatkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, menegur kepada kami. Kami sadar Tuhan bahwa seringkali bahwa kami selalu berkata kurang dan tidak pernah berani berkata cukup. Kami jarang sekali untuk berkata terima kasih, Engkau mencukupkan semuanya. Bahkan tidak pernah kami bersyukur oleh karena apa yang Tuhan berikan kepada kami. Lupa bahwa segala sesuatunya Engkau berikan itu adalah anugerah buat kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Itu sebabnya Engkau menahan berkat itu dan Engkau berikan itu kepada orang-orang yang setia mencari akan wajah. Terima kasih Bapak buat firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami Bapak melewati setiap musim dalam hidup kami. Mampukan kami untuk kami boleh Tuhan melakukan setiap pekerjaan kami. Dan pada pagi hari ini Bapak, kami berdoa buat jemaat. Ajar mereka Tuhan untuk berani berkata cukup dalam hidupnya. Cukup Tuhan segala berkat yang dia terima, dan bersyukur karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, Bapa anugerahnya Kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur bagi. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh terima kasih. Terima kasih Yesusku, Bapa anugerahnya Kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa kepada kami. Bahkan Engkau sumber pertolongan kami, Engkau adalah sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami semua. Sampai detik ini Bapak, kami mau bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau Bapa Allah yang Maha Kudus, Allah yang mencukupi setiap keperluan dan kebutuhan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami serahkan Bapak setiap jemaat-Mu, mereka yang sekarang berada di rumah sakit atau mereka yang di rumah dalam keadaan sakit, bahkan mereka sedang berbalik. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, berkat-Mu mengalir atas kehidupan mereka, kekuatan yang daripada Tuhan, pengharapan yang baru di dalam Tuhan menjadi pekanan bagi hidupnya. Kami berdoa bagi setiap jemaat, mereka yang sedang dalam kekurangan, mereka yang terhimpit dengan hutang, mereka yang terhimpit dengan masalah persoalan, masalah ekonomi. Bapak, dalam nama Yesus, kami
mereka. Engkau memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, pelayanan mereka, usaha mereka, warung, toko, semuanya diberkati Tuhan, sehingga mereka Tuhan mampu mengembalikan setiap hutang mereka, diberkati dengan kelimpahan, diberkati dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami serahkan jemaat-Mu Tuhan, mereka yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Bapa, Engkau memberkati mereka, berkat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau mengetahui kedalaman hati mereka, kerinduan mereka, kesetiaan mereka, ketaatannya dalam Tuhan mencari akan Engkau. Sekalipun kami dipisahkan oleh zaman, kami tidak bisa berkumpul bersama dalam ibadah, tetapi saya tahu Engkau menjangkau kami. Saya tahu bahwa Engkau menjamah kami. Engkau Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas, ruang, tempat, dan waktu. Jarak sekalipun Engkau mampu, Engkau sanggup menjamah kami pribadi lepas pribadi, baik yang ada di dalam kota, baik mereka yang ada di luar kota. Engkau memberkati dengan berkat kasih dan kelimpahan. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami serahkan semua dalam tangan kasih dan kemurahan. Angkat tangan dan terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Allah akan memberkati-Mu. Allah akan memberkati engkau kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah, apapun yang kau usahakan, apapun yang kau rintis. Allah memberkati-Mu dengan kebun anggur yang baru. Ladang-ladangmu akan dibuatnya subur. Tidak ada tanah yang tandus, tidak ada kekeringan, tidak ada wabah di dalam tanahmu, di dalam kemahmu. Allah memberkati-Mu. Diberkatilah kau, diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang, diberkatilah kau di desa, diberkatilah setiap bulu-bulu. Pulanglah Bapak Ibu Saudara kekasih, di dalam kasih dan anugerah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus memberkati-Mu mulai hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin.